kemampuan keuangan untuk berobat di dokter. Ibu saya mengalami kehilangan jaringan ingatan karena sepanjang hidupnya itu tidurnya hanya 1 jam. Dihabiskan untuk merawat anak-anaknya dan dihabiskan waktu untuk mengurus makanan bagi anak-anaknya. Bagi ibu saya, perut anak lebih utama dari perut dirinya. Dia sering menahan lapar, dia sering mengkonsumsi kopi tanpa gula, akhirnya kurang tidur dan dia tidur paling belakangan jam 1 dan bangunnya jam 3. Dan setiap bangun itu dia harus sudah siap anak-anaknya sekolah, makanannya sudah siap di meja semua. Dan itu melahirkan derita ketika tua. Nah, dari situlah saya melihat bahwa ibu yang dirawat oleh ASN, oleh anaknya, dan gubernur memberikan hak cuti bagi dirinya atau hak merawat. Saya yakin doa ibunya tembus pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga memberikan ruang bagi ASN ketika ibunya ulang tahun boleh tidak masuk kantor. Setelah saya pelajari dengan seksama, melihat perkembangan hari ini, ternyata ASN itu nggak beda aja dengan anak sekolah. Oke, tetapi produktivitas publik itu adalah kekuatan utama. Bagi saya, produktivitas publik tidak diukur oleh banyak orang masuk kantor. Bagi saya, produktivitas publik tidak diukur oleh apel tiap pagi. Bagi saya, produktivitas publik tidak diukur oleh jumlah kerumunan dalam setiap waktu. Produktivitas publik diukur dari 1, tingkat perencanaan anggaran yang tepat, 2, belanja yang tepat dan serapan yang tinggi. Yang ketiga adalah kualitas hasil yang memadai. Dan saya katakan, sampai hari ini Anda di WebH, capaian anggaran Provinsi Jawa Barat penyerapannya lebih dari 80% tertinggi di Indonesia. Nih. Saya setiap hari ngontrol itu uang yang masuk berapa, keluar berapa, apa yang harus dilakukan. Dan saya orangnya nekat. Kita bisa tahu dalam minggu ini hampir 300 miliar infrastruktur dilelang dan selesai. Dan kita masuk dalam sebuah wilayah ekspektasi hari ini. Capaiannya apa sih? Kata orang Sunda, kadele karene karasak. Kadele artinya terlihat. Apa yang terlihat dari pekerjaan ASN di Jawa Barat? 1, hamparan jalan yang mulai lebar, beton yang mulai kokoh, kemudian juga lapisan jalan hotmix yang tebal, drainase yang mulai terbangun, PJU yang mulai terpasang dan terkoneksi, CCTV yang sudah mulai terpasang, kemudian jaringan internet yang mulai tersambung, rakyat yang mulai memiliki jaringan listrik, maka masyarakat miskin. Setiap hari ambulan bergerak menjemput pasien. Setiap hari uang kita beredar untuk memberikan stimulus pada masyarakat yang tidak punya uang untuk berobat, yang tidak punya uang untuk menunggu di rumah sakit. Setiap hari uang ngalir. Ketika ditutup tambang, maka keluarga penambangnya dikasih bantuan. Ketika ada pembongkaran bangli, maka uang mengalir pada pemilik rumah bangunan liar. Semuanya bersiklus ini muter buat Pemprov Jabar. Kemudian dari itu maka kelas-kelas mulai terbangun. Tingkat serapan SMA negeri tinggi, nekat bisa 50. Kemudian hari ini sudah terdistribusi ke 36 lagi. Kelas-kelas mulai terbangun di mana-mana. Layanan-layanan pendidikan, dan kita berhasil menyelesaikan berbagai kasus hukum tanpa biaya. Hari ini ada orang yang korban kawin kontrak dibawa ke Tiongkok, bisa dijemput dengan baik ke sini dan selamat. Terima kasih Bu. Setiap hari berputar. Kemarin kita bebasin orang dari penjara. Setiap hari ada 200 pengacara yang bekerja setiap hari. Sudah berapa? Ada orang yang mendapat kompensasi 500 juta karena malpraktek. Ada orang akan mendapat kompensasi 4 miliar karena pelecehan seksual. Gerakan ini dibangun lewat apa? Apa yang menggerakkan ini? Hati, rasa, cinta.
Maka bagi saya, tadi judulnya adalah cinta tersembunyi. Ini yang diperlukan oleh Jawa Barat. Dan ini nanti mengorkestrasi seluruh kabupaten kota. Nanti mengorkestrasi kepala desa. Dan kita akan terus bergerak dalam setiap waktu mewujudkan target-target dan impian. Dan saya meyakini betul bahwa suatu saat Jawa Barat akan berdiri tegak dan kokoh menjadi provinsi yang punya martabat dan kehormatan. Untuk itu, berangkat dari situ, masih lihat nanti yang kerja di Gedung Sate. Gedung Sate nanti tidak boleh ada mobil masuk, termasuk mobil gubernur. Saya akan jalan kaki. Nanti kita cari tempat, dan jumlah orang yang masuk Gedung Sate jangan terlalu banyak. Saya nggak mau lagi lihat ada pantat pegawai di lantai 3. Ada yang merokok di pintu, saya nggak mau. Semua, saya sudah minta anak-anak yang di protokol saya nggak usah terlalu banyak, cukup 1 orang. Jadi protokol gubernur itu paling enak, nggak bikin pidato, nggak tahu jadwal. Ya sudahlah, semua pekerjaan yang mohon maaf kepada para OPD, seluruh pekerjaan yang bersifat rutinitas saya distribusikan ke Pak Wagub, sering saya tugaskan. Kenapa? Kalau gubernur terjebak pada rutinitas pekerjaan protokol yang ditetapkan oleh Sekpri, Jawa Barat tidak akan menyelesaikan banyak masalah. Saya setiap hari akan sibuk jadi keynote speaker. Speakernya udah rusak. Menerima tamu, audiensi, terus saja seperti itu. Dan nanti saya akan merasa hebat, Jawa Barat hebat. Dilihat di layarnya Gedung Sate, di layar digital, nggak tahu di lapangan. Sehingga karena saya sering keliling, saya tahu problem-problem. Dan tahun depan, saya bertekad menyelesaikan beberapa masalah besar. Saya ingin menyelesaikan macet horor di Puncak dengan membangun jalan Puncak 2. Saya ingin menyelesaikan macet horor di Padalarang dengan membangun jalan. Saya ingin menyelesaikan macet horor di Cimahi dengan membangun jembatan. Dan mulai tahun depan jalur Pasteur Gedung Sate itu di bawah kewenangan gubernur. Akan saya tata jalannya. Akan saya tata jaringan-jaringan listriknya. Tidak akan ada lagi kabel di atas, semuanya saya pindahin ke bawah. Jalur yang dari Lembang sampai Hasan Sadikin akan segera kita bereskan tahun depan. Saya ingin kota Bandung ini menjadi ibu kota priangan, pusat peradaban. Terlihat kemampuan pengembangannya. Dan dari situlah seluruh perubahan-perubahan akan terjadi. Di bawah kepemimpinan gubernur yang gaptek, yang tidak pernah memimpin rapat, yang tidak pernah membuat paparan-paparan PowerPoint. Saya hanya menggunakan ini dengan ini. Apa yang dipikirkan dari hati saya gerakkan. Untuk itu seluruh OPD yakinlah mengikuti apa yang saya gariskan, mengikuti apa yang saya instruksikan, insya Allah akan terwujud dan selamat. Dan apa yang kita lakukan dasarnya keyakinan. Dan saya meyakini betul bahwa kepandaian akan dikalahkan oleh keyakinan. Kepandaian akan dikalahkan oleh keyakinan. Orang yang memenangkan pertarungan bukan karena pandai, karena dia yakin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Nanti atur Kepala BKD, Pak Sekda atur, jangan terlalu banyak orang yang di dalam kantor kalau tidak produktif. Tetapi juga saya berkomitmen bagi para pegawai lapangan yang penuh dengan resiko menutup tambang, resiko dari ancaman, mengawasi pekerjaan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, segala macam. Saya pun akan meningkatkan tunjangan kinerjanya. Jadi nanti mohon maaf, pasti beda antara yang WFH dan kerja di lapangan. Nggak bisa, harus beda, gitu, ya kan? Yang WFH ngurus budak, ngurus salaki, genah. Tapi tunjangan tetap. Yang di lapangan diancam oleh preman, diancam oleh ini, diancam oleh ini, digoda oleh uang, digoda oleh uang.
Saya yakin kepala SDM itu 74 tambang tuh nggak main-main. Kalau nggak tahan godaan itu bahaya itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga pertemuan hari ini pertemuan yang membahagiakan. Pertemuan yang membawa harapan. Dan Anda semua ASN di Jawa Barat adalah orang-orang yang menjadi harapan rakyat Jawa Barat. Targetnya apa kita ini? Targetnya kita ini adalah infrastruktur tersusun dengan baik, tertata dengan baik, bebas bencana, pendidikan indeksnya harus meningkat, ekonomi harus tumbuh. Caranya bagaimana? Dukung investasi, uang pemerintah jangan terlalu lama ngendap, harus muter dalam setiap waktu. Pemerintah harus respon terhadap setiap perkembangan. Dan saya sudah minta Kepala Dinas Pariwisata identifikasi seluruh kesenian tradisional di Jawa Barat, kasih ruang panggung dalam setiap tahun. Nah, nanti bikin aplikasi, rakyat Jawa Barat yang tidak punya hajatan bisa manggil hiburan gratis dan dari aplikasi itu kita luncurkan. Dan terakhir saya minta kepada Kepala Dinas Pariwisata, ini gedung punya Sabuga, malu dong kalau kita nyewa terus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masa nggak punya gedung. Tahun depan kita harus punya gedung yang jauh lebih berkualitas. Ini sudah berkualitas, saya sudah hebat, tapi kita minimal bangun gedung yang sama agak minimal. Kita harus punya pemerintah. Kenapa? Peradaban itu dinilai dari apa? Pola hidup masyarakat, ketertiban lalu lintas, sekolah, sungai yang bersih, bangunan yang tertata, berkesenian yang tinggi. Di kelas-kelas di negara-negara maju itu pasti sering banyak pertunjukan. Jadi sering banyak pertunjukan. Untuk itu hari ini juga kita akan berbahagia. Meski sudah tua, suaranya tetap menggoda. Teh Heti, hadir. Ingat yang saya itu di Pak Sudarman TM balas ini. Aduh, alhamdulillah. Entah dia tuh cepengan. Kita bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jabatan Gubernur nonton ini. Ini kayak gimana ini super. Oh hebat, Super. Itu. Kunaon alhamdulillah masyaallah itu penonton. Iya teh ASN, pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat. ASN pegawai negeri. Cicing. Eta mah kata-kata bunda atau kata-kata mah cicing. Cicing gitu ya. Iya. Oke. Oke. Oke deh pokoknya. Oke. Sebentar dulu. Oh sebentar dulu, mau ngomong. Biarin dulu. Oke, panggilkan. Heti Kusenda. Gitu, ayo panggilin. Panggil Heti. Heti Kusta. Hah? Heti. Heti Kusta. Ya, Alhamdulillah. Teh Heti ini juga masih ada yang Masih ada yang ngomong. Masih ada yang ngomong. Ngomong. Tadi main sama siapa? Sama Arlo ya? Di luar. Iya. Mana Arlonya? Panggil Tuh. dong. Panggil dong Arlonya. Iya. Arlo. ya walaupun Teteh ini Ya. apa sih rumusnya, usia sudah tua tapi suaranya masih menggema. Enggak lah, alhamdulillah. Anak-anak muda itu susah ngejar suara Teteh. Iya. Kajian. Gebrek apa? Mama gebrek aja dong. Ya baiklah, inilah dia lagu pertama dari Heti Kusenda. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Stop. Halo sayang. Hai, sampurasun. Yes. Kurang kompak. Cicing. Kang Dedi. Abdi bener, ya lah milarian angkos sulas ketap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Akhirnya sampai juga saya di kota Bandung.
karena saya berasal dari Jawa Barat. Saya hijrah tahun 74, mengadu nasib di Jakarta, dan sampai saat ini alhamdulillah masih diberi kesehatan, dan saya terus, bukan saja di Indonesia, tapi tadi malam saya baru sampai dari Malaysia jam 12 malam, dan saya langsung pakai bus karena kebanggaan saya itu bus memudahkan Pak Dedi ya. Hanya dalam waktu 30 menit saya sudah sampai. Alhamdulillah kalian menunggu saya, tapi saya sudah tidur. Hapunten. Jadi tidak latihan. Oke, ini tadi saya bilang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh iya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana Hatiku senang. Oh, oke. Stop. Oke. Yang di kanan, kalau betul nama saya Hetikus Endar. Yang di kiri, nama saya Hetikus Endar. Kita sama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana Hatiku senang. di sini senang, di sana senang, di mana-mana. La la la, tepuk tangan semua, come on. Woo! La 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 la. La 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 la. Budak rat ya, budak rat. La 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 la. Stop. Saya diiringi oleh MK. Tapi di belakang saya ini musisi-musisi muda. Kau jangan bengong, nyanyi. Apa? Nyanyi? Mana bengong? Iya. Oma kagetan, cici. Jadi gini tadi, kita sudah dengar semuanya. Sekarang kalian, oke? Senyum, nyanyi. Karena kalian backgroundnya bunda, oke? Jadi kudu semangat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Kamu tahu Hetikus Endar itu siapa? Dacan lahir atau gak kumaha? Oke, lanjut. Aman? Lanjut. Siap. Oke, di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Bagus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Semua. La la la. Woo. La la la. Nyanyi. Bagus. Stop. Karunya lagi sabar saya, oke? Emang masih ingat saya? Oke. Emut baik itu tadi? Emut baik? Iya kayak judul lagu. Coba mainkan, main di mana kita? Di paparan. Di paparan. Nggak, naik.